wabarakatuh. Saya Maulida Zahra Salsabila yang akan mempresentasikan materi tentang teori pembelajaran perilaku classical conditioning oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Jadi selanjutnya itu ada classical conditioning atau kita sebut sebagai pengkondisian klasik, yaitu proses pembelajaran individu, di mana individu itu belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan dalam stimulusnya. Nah, stimulus ini yang awalnya netral itu bisa menimbulkan respon tertentu. Nah, setelah dihubungkan dengan stimulus yang memiliki makna. Jadi, teori ini dikemukakan oleh tokoh Ivan Pavlov pada tahun 1927, di mana melalui eksperimen Pavlov ini terhadap anjing. Nah, di mana anjing itu kan juga sebagai makhluk hidup yang dapat belajar melalui asosiasi stimulus. Nah, dalam eksperimennya si anjing ini, Pavlov ini menunjukkan bahwa anjing itu bisa mengeluarkan air liur tidak hanya karena berupa diberi makanan saja, tapi di mana sebelumnya anjing ini mendengarkan bunyi yang sebagai tanda bahwa bunyi tersebut itu atau suara yang ia dengar itu sebagai tanda diberinya makanan pada anjing. Maka dari situ disebut di mana teori menyebutkan bahwa stimulus yang awalnya netral bisa menimbulkan respon tertentu setelah digabungkan dengan stimulus yang memiliki makna. Itu ada konsep dasar classical conditioning, yang dimana dalam pengkondisian klasiknya itu terdapat komponen utama. Yang pertama itu ada conditioned stimulus atau kita sebut sebagai UCS, di mana stimulus ini secara alami menimbulkan respon secara otomatis, misalnya melalui makanan. Yang kedua itu ada conditioned response atau kita sebut sebagai UCR, di mana respon alaminya ini terdapat stimulus, dalam contoh ini air liur anjing saat melihat makanan. Yang ketiga itu ada conditioned stimulus atau kita sebut sebagai CS, di mana stimulus yang awalnya netral tetapi setelah dipasangkan dengan UCS yang di awal tadi maka dapat menimbulkan respon, misalnya dari bunyi bel. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, conditioned response atau kita sebut sebagai CR, di mana respon ini telah dipelajari setelah stimulus netral yang diasosiasikan dengan UCS yang di awal tadi, misalnya anjing mengeluarkan air liur karena dia mendengar bunyi bel. Terus terjadinya classical conditioning ini berkaitan dengan konsep dasarnya, yang dimana yang pertama itu sebelum pengkondisian. Nah, pada tahap ini yang kita sebut sebagai stimulus tak terkondisi atau UCS secara alami menimbulkan respon tak terkondisi tanpa perlu proses belajar. Nah, contohnya itu seperti makanan atau UCS. Nah, secara otomatis makanan ini membuat anjing itu bisa mengeluarkan air liur, yaitu UCR. Nah, sementara stimulus lainnya seperti bunyi bel tadi itu masih bersifat netral, mana belum menimbulkan respon pada anjing tersebut. Yang kedua itu selama proses pengkondisian. Jadi pada tahap ini stimulus netral atau bunyi bel tadi itu dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi, yaitu makanan. Nah, secara berulang. Nah, karena sering dipasangkan dengan makanan, maka anjing ini mulai hubungkan bunyi bel dengan makanan tersebut karena telah adanya stimulus netral tadi, yaitu stimulus tak terkondisi berupa makanan tersebut. Dan yang ketiga itu ada setelah pengkondisian. Jadi setelah proses pengkondisian ini di mana proses pengulangan yang terjadi beberapa kali, di mana stimulus yang awalnya netral berubah menjadi stimulus terkondisi, yaitu CS. Nah, sehingga saat anjing hanya dengan mendengar bunyi bel saja, maka tanpa adanya makanan, maka anjing itu akan tetap mengeluarkan air liur. Respon inilah yang disebut dengan CR, yaitu respon terkondisi, karena suatu respon yang telah dipelajari oleh si anjing tersebut. Jadi stimulus yang awalnya ada stimulus netral lalu dipasangkan dengan stimulus alami, akhirnya stimulus tersebut dapat menimbulkan suatu respon yang sama. Prinsip dalam classical conditioning. Yang pertama itu ada generalisasi, yaitu kecenderungan untuk memberikan respon yang sama terhadap stimulus yang mirip dengan stimulus terkendali. Dimana contohnya seorang siswa merasa cemas, takut saat menghadapi ujian biologi. Nah, dia akan merespon hal sama pada
pelajaran yang berbeda, misalnya kimia, dia akan merasa takut, cemas. Karena ada keterkaitan antara biologi dan kimia, itulah yang membuat dia mengalami respon yang sama, di mana kecenderungan untuk memberikan respon yang sama tersebut karena adanya kemiripan dengan stimulus terkondisi. Kedua itu diskriminasi, yaitu kemampuan untuk membedakan stimulus tertentu dan tidak merespon stimulus lainnya. Contohnya itu di mana siswa ini hanya merasa cemas pada ujian matematika saja, tapi tidak pada ujian sejarah atau sosial, karena memiliki kemampuan untuk membedakan terhadap stimulus tertentu dan tidak merespon stimulus lainnya. Ketiga itu ada extinction atau kepunahan. Jadi ini terjadi ketika stimulus terkondisi diberikan tanpa stimulus tak terkondisi secara berulang, sehingga respon yang dipelajari itu menjadi lemah atau hilang. Contohnya, jika siswa mulai berhasil dalam ujian mata pelajaran, maka kecemasan terhadap kegagalan ujian itu akan berkurang. Selanjutnya ada densitisasi sistematis, adalah teknik yang menggunakan prinsip classical conditioning untuk mengurangi kecemasan dengan cara mengaitkan situasi yang menakutkan dengan kondisi relaksasi. Jadi proses ini dilakukan secara bertahap, bisa melalui teknik pernapasan atau membayangkan suasana yang menenangkan. Kesimpulannya, classical conditioning adalah proses belajar seseorang atau suatu organisme yang mana belajar menghubungkan suatu stimulus lainnya sehingga menimbulkan respon tertentu. Mulai dari pengulangan, stimulus yang awalnya netral berubah menjadi stimulus yang mampu memunculkan respon yang dipelajari, dan juga di mana teori ini membantu menjelaskan bagaimana kebiasaan, emosi, dan rasa takut atau kesenangan dapat dibentuk melalui suatu pengalaman dan asosiasi stimulus.